Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7223 sampai dengan bab 7230. Selamat mendengarkan. Bab 7223. Pada saat ini, seorang penjaga pribadi mengetuk pintu dan muncul, dan membisikkan sesuatu di telinga Burion Chen. Burion Chen terkejut sesaat, dan bertanya dengan heran, apakah bab manusia dan surga benar-benar hilang? 12 tim yang kami kirim untuk menindaklanjuti semuanya gagal, belum mengetahuinya. Mendengar pembicaraan Burion Chen tentang surga dan manusia, wajah Alicia menjadi serius saat ini. Saudaraku, menurutku ini kurang tepat. Berdasarkan kebiasaan penduduk pulau, karena mereka telah mencoba segala cara untuk mendapatkan benda sepenting itu, mereka pasti akan menjaganya dengan pasukan khusus. Mengapa mereka kehilangan jejak di tengah jalan? Saya bertanya-tanya sekarang, apakah karena penduduk pulau mengarahkan dan bertindak sendiri, membuat orang secara keliru percaya bahwa barang-barang itu tidak ada di tangan mereka? Burion Chen mengangguk dan berkata, bukan tidak mungkin, tetapi masalahnya adalah itu juga banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri saat itu. Dalian seri dirampok, kecurigaan ini terhapus sampai batas tertentu. Mungkin, benda ini telah hilang sejak saat itu, dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Mendengar pernyataan Burion Chen dengan kata-kata yang sedikit menyesal, Burion Chen segera mengertakkan gigi. Harvey York, bajingan itu, mengapa dia begitu tidak berguna? Untuk seorang yang datang entah dari mana, dia meminta seseorang untuk menyerahkan barang-barangnya. Jika kita tahu bahwa dia sangat tidak berguna, kita akan terikat dia. Wanitanya akan jatuh ke tangan kita hari itu. Berbicara tentang ini, Alicia menyesalinya. Kakak tertua saya memiliki kekuatan God of War. Setelah Anda mendapatkan bab surgawi, jika Anda meningkatkan kekuatan tempur Anda dapat langsung mengambil posisi di Jiecheng. Saat itu, apa lagi yang dibutuhkan untuk menyusun strategi? Apa lagi yang perlu dilakukan di setiap langkah? Di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi dan skema adalah tidak berguna terus-menerus. Setelah memarahi Harvey York selama beberapa menit, Alicia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saudaraku, waktu tidak menunggu. Meskipun kita bisa menunggu pendeta muda mengambil tindakan, kita harus bersiap. Kalau tidak, mungkin sudah terlambat untuk mengirim pasukan ketika kita bekerja sama dengan pendeta muda. Burion Chen berkata dengan ringan, tidak perlu terburu-buru, dukungan penuh dari Villa Dewa Pedang dan Atlantis. Adapun Harvey York, meskipun dia memiliki setengah penolong tambahan, dia juga memiliki 2 musuh lagi. Masih memiliki sesuatu di tangan kita yang dapat memberikan pukulan fatal bagi Harvey York pada saat kritis. Sambil berbicara, Burion Chen bertepuk tangan, dan melihat pajangan tersembunyi di sudut tersembunyi ruangan. Rak perlahan naik. Di rak pajangan, ada bejana perunggu kuno, yang merupakan tongkat kerajaan Musa. Jelas, orang yang benar-benar mencuri barang itu adalah Burion Chen. Awalnya, dia ingin menyalahkan Harvey York sepenuhnya, tetapi dia gagal secara tak terduga. Tapi tidak peduli bagaimana dia menghitung, Burion Chen tidak berpikir dia akan kalah di babak ini. Dan tongkat Musa ini bisa digunakan kembali kapan saja. Tentu saja, premisnya adalah Ioana Jesse dan Jimmy Hawkins harus mengisi ulang kekuatan mereka dan mengumpulkan kekuatan yang cukup. Kalau tidak, jika benda ini diambil, tidak ada cara untuk memberikan pukulan fatal pada Harvey York. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Burion Chen menjadi semakin dalam. Sejak kemunculan Harvey York, hal-hal yang membuat orang pusing terjadi silih berganti. Bab 7224. Sementara Burion Chen sedang berpikir tentang bagaimana menggunakan tongkat Musa untuk memberi Harvey York hadiah besar. Harvey York sudah memasuki kamar Olivier Suri. Saat dia melihat penampilan Harvey York, Olivier Suri, yang awalnya sangat lemah, melompat dari tempat tidur seolah-olah dia telah ditampar dalam sekejap. Bajingan, kamu benar-benar punya wajah untuk ditunjukkan. Sudah kubilang, ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku akan mati bersamamu secepat mungkin. Pada saat ini, wajah Olivier Suri penuh dengan keganasan. Selain dia, ada banyak pria dan wanita berpakaian bagus di ruangan itu, dan orang terpenting di antara mereka adalah Alexandra Chen. Ketika mereka melihat Harvey York muncul, ekspresi orang-orang ini menjadi sangat dalam, dan hampir tidak ada celah untuk menutup-nutupi permusuhan di wajah mereka.
Sebelum Olivier Seri dapat mengatakan apapun, Harvey York telah berkata dengan tenang, "Tuan Muda Suri, saya terlalu impulsif tentang Jin Han Bai, jadi saya membuat Anda malu. Punuk putih Anda mengubah pertengkaran menjadi persahabatan. Jadi, saya menerima ketulusan kakek Anda, tidak hanya datang mengunjungi Anda, tetapi juga bersiap untuk mencoba melihat apakah saya dapat menyelesaikan masalah Anda. Saya harap Tuan Muda Suri mengerti, ini tidak terjadi secara kebetulan. Bukannya aku akan memanfaatkan seseorang." Mendengar kata-kata acuh tak acuh Harvey York, mata Olivier Suri berkedut, dan dia berkata, "Harvey York, jangan menangis seperti kucing di sini. Tikus itu berpura-pura penyanyang, dan musang memberi ayam. Sudah kubilang, aku tidak perlu kamu menebusku, atau membantuku menyelesaikan masalah. Tidak ada keluhan timbal balik antara aku dan kamu, hanya kematian." Saat berbicara, Olivier Suri mengertakkan gigi dan mengeluarkan bulu merak, pembunuh seni bela diri, dari bawah bantal. Apakah ini senjata seni bela diri yang nyata? Harvey York memiliki ekspresi tercengang. "Kalau begitu aku akan pergi, aku akan segera pergi." Sambil berbicara, Harvey York menepuk tangannya, dan pergi dengan cepat. Dan orang-orang di seluruh ruangan sedikit bingung saat melihat pemandangan ini. Dilihat dari kekuatan dan sikap Harvey York, apakah dia orang yang santai? Harvey York ketakutan sebelum kedua belah pihak berbicara. "Bagaimana Anda melihat pemandangan ini? Betapa sengajanya." Tapi sisi baiknya, Harvey York tampaknya tidak bersalah. Lagi pula, Olivier Suri memiliki sikap seperti itu terhadap Harvey York. Pada saat ini, Olivier Seri, yang mengikuti Harvey York ke dalam ruangan, tiba-tiba menggelapkan wajahnya, melangkah maju dan menamparkan Harvey York. Dia tidak bermaksud lunak, itu hanya tamparan, yang hampir mengubah wajah Olivier Suri. Mata Alexandra Chen berkilat, tetapi dia masih dengan cepat datang untuk mendukung Olivier Suri, menatap Olivier dengan marah dan berkata, "Patriark Suri, apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa menyentuh Tuan Muda Suri dengan santai? Kamu salah." Olivier Suri juga menggertakkan giginya dan berkata, "Benar, kakek, di mana salahku? Kamu melakukan ini padaku." Fenobi Suri memandang Olivier dengan dingin, lalu mencibir, "Olivier, aku tidak berpikir kamu hanya menakuti Harvey York, apakah kamu luar biasa? Kalau begitu, apakah kamu tahu mengapa dia muncul di sini hari ini? Ini aku, kakekmu, aku menjilat wajah lamaku dan memohon padanya sebelum dia muncul, siap menyelamatkanmu dan mengembalikan segalanya untukmu. Tapi kamu hanya membuatnya menjauh." Bab 7225. Bukan karena dia takut. Ekspresi Fenobi Suri menjadi semakin dingin. Dia tidak ingin menyelamatkanmu sejak awal. Hanya saja tidak ada cara lain. Kamu harus muncul sekali dan memberiku penjelasan. Tapi kamu memberinya alasan untuk pergi secara terbuka. Dan mulai sekarang, jika Whiteham kita berurusan dengannya, orang luar akan berpikir kita tidak tahu berterima kasih. Setelah mengatakan ini, Fenobi Suri sangat menyesal. "Olivier, awalnya aku berpikir bahwa apa yang terjadi pada Jin Han Bai akan membuatmu menderita dan mendapatkan kebijaksanaan, dan membuatmu mengerti bahwa ada orang di dunia ini yang tidak dapat kamu sakiti. Adalah perilaku yang lebih pintar. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan sangat tidak berguna. Dibandingkan dengan Harvey York, kamu bahkan lebih buruk daripada semut di tanah. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Fenobi Suri, yang terkenal di kehidupan pertama, akan memiliki ahli waris sepertimu." Setelah mengatakan itu, Fenobi Suri menggelengkan kepalanya perlahan, dengan sentuhan kekecewaan di matanya yang dalam. Lagi pula, Whiteham bisa dianggap sebagai keluarga besar, tapi ahli warisnya sangat tidak berguna. Jika ini terus berlanjut, begitu dia mati, atau kehilangan kekuatan tempurnya, dia khawatir punuk putih itu akan ditelan dalam sekali teguk. Olivier Suri mengertakkan gigi saat ini dan berkata, "Kakek, kamu juga generasi pahlawan. Bagaimana kamu bisa ditakuti oleh pria ini? Aku tidak akan memohon pada bajingan Harvey York ini." Patriark Suri terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong, tetapi menamparkan wajah Olivier dengan forehand dan backhand berkali-kali. Olivier terlempar terbang, dan langsung jatuh ke tempat tidur, ekspresinya sangat jelek. "Patriark Suri, mengapa kamu mengalahkan Tuan Muda Suri sekarang?" Alexandra Chen tidak menghentikannya saat ini, tetapi tersenyum penuh arti. Jika Tuan Muda Suri melihat Harvey York dan hanya mengakui kepengecutannya dan berlutut di tanah memohon belas kasihan, apakah kamu tidak akan lebih kecewa lagi?
Olivier juga bereaksi, menutupi wajahnya dan berkata, "Itu benar, kakek, jika kami menerima kebaikanmu sekarang. Biarkan dia menyelamatkanku secara langsung. Saya khawatir kami ini akan terdaftar sebagai salah satu target utama oleh kantor pendeta dan Tuan Muda Chen. Sejauh menyangkut metode imam besar, itu pasti bisa membunuh daging dan tulang manusia. Cedera kecilku, apa itu?" Di sini, Olivier Suri masih menunjukkan harapan. Sekarang ketika dia menggunakan napas dalam, seluruh tubuhnya berdenyut kesakitan, tidak berbeda dengan orang biasa. Jadi karena emosi dan nalar, dia ingin sembuh dan terus menjadi orang gila itu. Namun, jika karena alasan ini, dia berdiri sangat berlawanan dengan Burion Chen dan sepenuhnya bergabung dengan Harvey York, ini tidak dapat diterima oleh Olivier Suri. Alexandra Chen juga menasihati, Patriark Suri, mereka semua berkata bahwa tidak ada jalan keluar ketika gunung-gunung dan sungai penuh keraguan, dan ada desa lain. Mengapa menundukkan kepalamu pada Harvey York saat ini? Itu tidak layak. Bab 7226. Di kantor pendeta, imam besar secara pribadi mengambil tindakan. Fenolbi Suri menatap cucunya dengan ekspresi konyol di wajahnya. Olivier, menurutmu kamu ini apa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membiarkan imam besar melakukannya untukmu? Jangan katakan bahwa kemungkinan ini hampir nol, bahkan jika imam besar benar-benar melakukannya untukmu. Kau pikir harga apa yang harus dibayar Whiteham? Jelas, kita bisa melakukan banyak hal hanya dengan menundukkan kepala sedikit. Sekarang kita harus kehilangan muka Whiteham kita, dan bahkan membuat Whiteham berutang budi kepada imam besar untuk dapat melakukannya. Apakah menurutmu itu perlu? Setelah mengatakan itu, Fenolbi Suri menatap Alexandra Chen dengan dingin. Di sisi pemimpin kota, dia selalu menganut gaya ceroboh dan dua sisi dalam melakukan sesuatu. Fenolbi Suri tahu betul bahwa jika dia benar-benar bertanya kepada pendeta tinggi, maka pemimpin kota hanya akan menjadi seekor anjing di tempat pendeta di masa depan, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri. Mundur di depan Harvey York, mengatakan bahwa mungkin tidak ada ruang untuk kembali. Namun, Alexandra Chen ini tidak hanya dengan sengaja membiarkan Olivier mengambil tindakan saat berada di Jinhan Bai. Hari ini, itu adalah bimbingan yang disengaja atau tidak disengaja, yang membuat Olivier, sampah yang merasa benar sendiri, benar-benar kehilangan ketenangannya. Saat ini, Fenolbi Suri hanya ingin menamparkan Alexandra Chen, dan melemparkannya ke tanah. Sangat disayangkan bahwa latar belakang Alexandra Chen sangat dalam, bahkan seseorang seperti Fenolbi Suri tidak ingin menyinggung perasaannya dengan gegabah. Hanya saja perkataan Fenolbi Suri begitu lugas, yang sudah menjadi semacam peringatan. Jika Alexandra Chen terus campur tangan dalam masalah ini, dia khawatir Fenolbi Suri akan memalingkan wajahnya dengan putus asa. Dan mendengar kata-kata Fenolbi Suri, Alexandra tersenyum penuh arti, dan kemudian berkata dengan lembut, Patriark Suri, kamu benar. Orang seperti pendeta tinggi benar-benar tidak mengambil tindakan dengan santai. Tapi, selama kamu mau berlutut dan tarik wajah lamamu, mungkin masalahnya tidak akan besar. Wajah Tuan Muda Suri tidak bisa hilang, tapi wajahmu tidak bisa hilang, kan? Baik. Hanya itu yang harus saya katakan, ayo berhenti bicara. Tolong Tuan Muda Suri rawat lukamu dengan baik, dan saat lukamu sembuh, aku pasti akan menghiburmu untuk bermain di Jinhan Bai selama beberapa hari. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Alexandra Chen berbalik dan pergi, tapi apa yang dia katakan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, artinya kurang lebih membunuh. Ini tidak hanya menamparkan wajah Fenolbi Suri, tetapi juga menabur perselisihan antara Fenolbi Suri dan Olivier. Melihat wanita mirip goblin ini pergi dengan cara yang menawan dan menawan, mata Fenolbi Suri berkedut, lalu menendang Olivier ke tanah lagi. Bajingan, kamu tidak tahu, apakah wanita ini khawatir dan baik hati sejak awal. Kamu tidak tahu, wanita ini tidak peduli sama sekali, bisakah kamu sadar? Kamu tidak tahu, wanita ini hanya mengambil keuntungan darimu, biarkan kamu melawan Harvey York. Dia tidak hanya tidak akan memberimu keuntungan, dia juga akan membuangmu seperti kain setelah menggunakanmu. Apakah kamu bahkan tidak mengerti ini? Kegilaan di wajah Olivier menghilang di beberapa titik, dan digantikan oleh rasa dingin yang samar. Kakek, menurutmu aku tidak mengembangkan anggota tubuh dan pikiran sederhana seperti orang luar. Kalau begitu jika aku ingin berada di posisi teratas, aku hanya bisa membiarkan orang-orang ini bertarung sampai akhir. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Olivier begitu tenang hingga nyaris gila. Fenolbi Suri terkejut sesaat,
dan ekspresinya menjadi sangat mendalam dalam sekejap. Bab 7227. Tepat ketika Fenouil Suri dan Olivier saling memandang, di aula rumah kediaman mereka, Harvey York meninggalkan beberapa kata seperti tarian Phoenix terbang, yaitu Baihui, Tianqi, dan nama titik akupuntur lainnya. Melihat Harvey York menulis dengan serius, Diego Chen, yang mengikuti Harvey York, tampak serius dan berkata, "Tuan Muda York, bagaimana situasi Anda? Jika Anda ingin memberi bantuan, Anda baru saja melakukannya di halaman belakang. Saya khawatir tidak ada gunanya menulis ini, bukan?" Harvey York mengangkat bahu, dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu tidak memperhatikan? Penampilan Alexandra Chen sama sekali bukan kebetulan, tetapi seseorang memberitahu dia bahwa dia datang dengan tergesa-gesa, karena meskipun riasannya sangat indah, aroma parfum di tubuhnya sama sekali tidak cocok dengan riasannya. Apakah kamu tahu apa artinya ini?" Diego Chen tanpa sadar berkata, "Apa?" Harvey York berkata, "Itu berarti bahwa orang yang memberitahu dia di luar harapannya, jadi penampilannya, sampai batas tertentu itu juga kecelakaan." Diego Chen mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Artinya, bahkan informan yang diatur oleh Alexandra Chen tidak bisa mendapatkan berita sebelumnya dan memberitahu dia lebih cepat. Tapi dia itu datang begitu cepat dan akurat. Hanya ada satu kemungkinan bagi orang yang memberinya kabar, dan itu adalah Olivier. Tapi Olivier Suri sudah gila, bukan? Alexandra muncul dengan sengaja merusak perbuatan baikku. Apakah ini bodoh sampai batas tertentu?" Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Ini tidak bodoh, tapi kecerdasan yang tak terkatakan. Orang ini Olivier Suri tidak hanya sekali menunjukkan kesetiaannya di depan Alexandra. Dan dia cukup akurat, saya pasti akan meninggalkan obat untuknya. Dari sudut pandang ini, dia berhasil." Diego Chen mengerutkan kening dan berkata, "Olivier Suri gila, seberapa pintar dia?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Kalian semua meremehkan Olivier. Jangan melihat penampilannya yang gila, apakah dia benar-benar bodoh. Hanya saja situasi di Jie Cheng terlalu jelas. Orang seperti dia, jika Anda ingin berada di posisi teratas, Anda hanya bisa mencari kekayaan dan kekayaan. Sederhananya, dia berharap seluruh Jie Cheng akan berada dalam kekacauan. Karena semakin besar badai, semakin mahal ikannya." Diego Chen mengerutkan kening, "Karena kamu telah melihat triknya. Merencanakan, mengapa kamu masih harus bekerja sama dengannya?" Harvey York berkata dengan ringan, "Karena, bagiku, sangat penting bahwa punuk putih itu tidak sepenuhnya jatuh ke tempat pendeta atau sisi Burion Chen. Kamu akan mengambil ini untukku sebentar. Kirimkan barang-barang itu. Kamu hanya mengatakan bahwa aku dengan enggan setuju untuk melakukannya karena permohonanmu." Sambil berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, Diego Chen tidak tahu seperti apa. Meskipun Harvey York banyak bicara, pada akhirnya, Diego Chen mengirimkan barang ini. Sederhananya, apakah pemimpin kota mau atau tidak, dia pasti berutang budi pada Diego Chen. Ketika Harvey York berjalan keluar dari gerbang, dia melihat arah pintu, dan Alexandra Chen, yang mengenakan jas, bersandar di pintu. Ketika dia melihat Harvey York muncul, dia berbalik dengan ringan dan tersenyum manis, "Perwakilan York, aku sudah lama menunggumu." Bab 7228. Harvey York menyipitkan mata ke arah Alexandra di depannya, tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Harus saya akui bahwa wanita ini, Alexandra Chen, tidak hanya tidak menunjukkan usianya, tetapi juga memiliki wajah yang lembut dan sosok yang menawan, yang bisa dikatakan modis dan cantik. Sampai batas tertentu, dia adalah pelacur 1000 tahun. Seorang pria berpangkat rendah mungkin dengan mudah jatuh di depannya. Bahkan Harvey York menghela nafas, lalu memalingkan muka, dan berkata dengan tenang, "Nyonya, saya rasa Anda dan saya tidak cukup akrab untuk membuat Anda menunggu saya, bukan?" Alexandra Chen mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, "Setelah saya keluar, saya menemukan bahwa Anda tidak mengemudi. Jadi, saya pikir, bisakah saya memberi Anda tumpangan dan berbicara dengan Anda?" "Mengapa? Saya seorang gadis, apakah Anda masih takut?" Harvey York menghela nafas, dan berkata, "Nyonya, saya harus mengakui bahwa ketika seorang wanita sekelas Anda menyebut dirinya seorang gadis, saya merasa jijik dari lubuk hati saya." Mengobrol di ruang sempit, apakah Anda benar? Tanda tanya petik 2. Mendengar kata-kata Harvey York, jejak rasa malu muncul di kedalaman mata Alexandra Chen. Namun,
dia menahan amarah itu, menoleh ke samping, dan berkata, "Apa? Tuan Muda York, apakah kamu takut?" "Anda salah paham, saya takut jika saya tidak berhati-hati. Jika saya tidak bisa menahannya, saya akan merasa terlalu menjijikkan, dan saya akan menamparkan Anda. Ini tidak baik, bajingan kecil, jika kamu takut, katakan saja, bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong." Alexandra Chen jelas kurang sabar. "Singkatnya, bisakah kamu masuk ke mobil? Jika kamu tidak masuk ke mobil, pergilah. Jie Cheng bukan tempat untukmu." Sambil berbicara, Alexandra Chen berjalan ke kursi pengemudi Palamela merah dengan kakinya yang panjang. "Saya harus mengakui bahwa keindahan wanita memang sangat menarik." Harvey York menoleh ke samping, dan setelah melihat adegan ini sebentar, dia tersenyum diam-diam, menarik kopilot pergi dan duduk. Sekarang dia benar-benar memasuki sungai dan danau Jie Cheng yang tampak tenang. Jika Anda ingin menyelesaikan beberapa masalah dalam waktu singkat, percepat. Sekarang Alexandra Chen ingin bermain trik, Harvey York tidak keberatan bersenang-senang dengannya. Melihat Harvey York masuk ke dalam mobil, Alexandra Chen tidak berbicara omong kosong, tetapi hanya menginjak pedal gas, dan mobil langsung masuk ke jalan raya di sekitar Jie Cheng. Sambil menarik sabuk pengamannya, Harvey York berkata dengan penuh minat, "Nyonya, Anda tidak datang kepada saya hanya untuk berbicara omong kosong, bukan?" Alexandra Chen tidak berbicara omong kosong, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu benar-benar akan menjadi menantu Master Pedang?" Harvey York menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya, sepertinya saya tidak bisa ikut campur kecuali saya adalah menantu dari penguasa kota pedang." Masalah di Jie Cheng sama. Mendengar ini, wajah Alexandra Chen menjadi sedikit gelap. Kata-kata Harvey York memiliki dua arti. Di satu sisi, itu untuk mengingatkan Alexandra Chen bahwa dia adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H. Di sisi lain, itu menyiratkan bahwa selama dia mau, Harvey York dapat memilih Wiley Sloan. "Perwakilan York, kamu kurang lebih adalah karakter. Karakter seperti kamu telah menghasilkan banyak uang sendirian. Jika kamu datang ke Jie Cheng sendirian untuk melawan dunia, aku pasti menyambutmu." Bab 7229. Bagaimanapun, hubungan antara 7 keluarga besar di Jie Cheng itu rumit. Orang luar apa yang tampaknya tidak dapat dipisahkan dari yang baik dan yang jahat, kami di Jie Cheng tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Kamu, orang luar, dengan gegabah campur tangan dalam kekacauan seperti itu di antara mereka, ini benar-benar agak berbahaya. Sambil berbicara, Alexandra menginjak pedal gas dengan cepat, dan kecepatan mobil meningkat lagi. Pada saat ini, Harvey York hanya merasa hormon adrenalinnya melonjak. Pada saat ini, Harvey York melirik Alexandra Chen hampir secara tidak sadar, dan ingin menjangkau, tetapi dia menghentikan gerakannya seperti refleks yang terkondisi. "Nyonya, bagi saya tidak peduli tentang benar dan salah antara 7 anggota Jie Cheng. Setelah saya datang ke Jie Cheng, saya hanya punya satu tujuan. Bukannya pada titik ini, masih ada orang yang berkelahi tanpa henti." Harvey York bersandar di kursi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika seseorang di Jie Cheng bisa menyelesaikan semua ini, maka saya hanya seorang penonton. Setelah saya datang ke sini untuk menonton pertunjukan, saya bisa pergi setelah melihat waktu. Kalau begitu aku tidak keberatan mengambil tindakan untuk membereskan kekacauan ini." "Harvey York, apa maksudmu?" Wajah Alexandra Chen sedikit aneh. "Sepertinya kamu tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi dalam analisis terakhir, kamu tidak di sini untuk keuntunganmu sendiri. Jika kamu benar-benar tanpa pamrih seperti yang kamu katakan, mengapa kamu tidak menyebut dirimu pemimpin perwakilan Liga?" Harvey York berkata dengan ringan, "Bukannya aku tidak ingin melepaskan gelar perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H. Bukannya aku menyukai otoritas sepelemu di Jie Cheng. Hanya saja bahwa sejak saya datang ke Jie Cheng, dari awal hari, saya tidak melihat siapa yang memenuhi syarat untuk mengambil alih semua ini. Tentu saja, penguasa kota mungkin bisa melakukannya. Tapi sayangnya, itu dia di masa lalu, bukan dia yang sekarang. Jika kamu ingin dia melakukannya sekarang, maka kamu harus menyerah lagi untuk berlutut di depan pendeta." Tapi semua orang sudah lupa. Alasan mengapa Jie Cheng bisa berdiri tegak selama bertahun-tahun adalah karena bisa dibandingkan dengan tempat suci lainnya. Seseorang yang telah hilang selama hampir 10 tahun, apa yang bertanggung jawab? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak harus pergi saat itu. Itu menghilang selama 10 tahun, meninggalkan kekacauan untuk 7 keluarga.
Sekarang sulit, setiap orang harus mengatur ulang semuanya dan memulai kembali, tetapi dia muncul kembali. Apakah dia pikir dia? Kaisar, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Pada titik ini, wajah Alexandra Chen penuh sarkasme dan kebencian. Melihat ekspresi Alexandra, Harvey York tanpa sadar merasa bahwa wanita ini mungkin ada hubungannya dengan Wiley Sloan. Namun, Harvey York tidak terlalu tertarik dengan gosip lama semacam ini. Melihat kota utama Jiecheng ada di depan, Harvey York mengangkat bahu, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, "Nyonya, mari kita bicara tentang bisnis." Bab 7230. Saya tidak tahu mengapa Nyonya mencari saya. Jika hanya untuk mengobrol dengan saya tentang gosip lama ini, maka saya harus memberitahu Anda dengan terus terang bahwa saya tidak tertarik dengan ini. Aku akan kembali sendiri. Harvey York berkata dengan sangat belak-belakan, jelas tidak tertarik untuk berbicara lebih jauh. Alexandra Chen melirik Harvey York, dan tiba-tiba tersenyum. Anak muda akhir-akhir ini bahkan tidak memiliki sedikit kesabaran. Dia telah menjadi pesolek sepanjang hidupnya, dan dia tidak pernah menderita apapun. Sekarang dia di penjara, saya khawatir dia akan dianiaya. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Morris Cody, apa yang kamu lakukan? Anda tahu jauh lebih baik dariku. Selain itu, dia dijatuhkan oleh pemimpin kota, bukan olehku. Apa gunanya kau meminta belas kasihan padaku? Dalam hal persahabatanmu dengan pemimpin kota, bukankah akan lebih efektif jika kau angkat bicara sendiri?" Alexandra berkata dengan lembut, "Karena bahkan kamu tahu bahwa ada masa lalu antara aku dan pemimpin kota, maka kamu pasti jelas tentang itu. Dia sama sekali tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk putraku Morris Cody. Pergi untuk menengahi ketika seseorang dipenjara olehnya, dia mungkin marah dan tidak hanya menolak untuk melepaskannya, tetapi bahkan lebih buruk. Juga bertanggung jawab atas 3 aula langit, bumi, dan manusia. Meskipun Morris Cody telah diberhentikan, dia masih menjadi anggota aula surga. Selama kamu membuka mulutmu, Wiley Sloan akan menyerahkan orang itu kepadamu terlepas dari emosi atau alasannya." Berbicara tentang ini, kecepatan Alexandra sedikit melambat, dia menatap ke arah Harvey York, wajahnya sangat dekat. Kedua belah pihak bisa mencium bau hidung mereka. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Kedengarannya masuk akal. Tapi sayangnya, aku tidak tertarik menjadi orang baik. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi orang baik tanpa alasan." Alexandra Chen menghela nafas. "Tidak mungkin, bagiku untuk membungkuk dan meminta Wiley Sloan. Kalau begitu, aku mungkin juga membiarkanku mati. Tapi, aku mohon sekarang, karena aku tahu kamu benar-benar bisa melakukannya. Terpaksa melakukannya juga, aku tidak punya tempat untuk berpaling. Pokoknya, Harvey York, bantu saja aku. Selama kamu menyelamatkan anakku, maka apapun syarat yang kamu minta, aku akan setuju." Sementara mengatakan ini, Alexandra Chen berkedip. Porsche yang melaju perlahan juga keluar dari jalan tol dan berhenti di pinggir jalan. Dan Alexandra hanya menatap Harvey York dengan kelembutan di matanya. Harvey York tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, saya masih menolak. Di satu sisi, saya benar-benar tidak dapat membantu. Di sisi lain, bahkan jika saya dapat membantu, saya tidak tertarik untuk ikut campur. Setidaknya, aku tidak akan berutang budi kepada orang lain untuk orang yang menginginkan hidupku, kan?" Alexandra Chen menggertakkan giginya dan berkata dengan menyedihkan, "Perwakilan York, Tuan Muda York, tolong, bantu aku. Selama kamu menyelamatkan putraku, aku akan berada di sisimu. Aku juga berjanji bahwa baik keluarga Cody maupun pemimpin kota tidak akan menyusahkanmu. Bagimu, ini hanya usaha kecil. Bagiku, ini bantuan yang luar biasa. Tidakkah kau kasihan padaku, kasih sayang anak kesayangan seorang ibu? Terima kasih sudah mampir, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.